warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang mana pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Oktober 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kehadiran daripada rekan-rekan, kawan-kawan dari media, berbagai macam media, baik media online, media cetak, elektronik dan sebagainya. Kami juga sampaikan salam sejahtera, salam satu kekompakan buat rekan-rekan, kawan-kawan media. Adapun saya pada hari ini Sobirin, sarjana hukum magister hukum, dan di sebelah kanan saya Hamzah Pulungan, sarjana hukum. Ini Ibu Linda Aditya Ridho. Kami pada hari ini sebagai kuasa hukum daripada Ibu Linda Aditya Ridho ini, ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan dan perlu kami klarifikasi terkait postingan di akun Linda Aditya Ridho yang beberapa pekan lalu yang sempat ada masuk media. Perlu kami sampaikan dan perlu kami pertegas, perlu kami klarifikasi bahwasanya postingan Linda Aditya Ridho yang isinya ya sandi face, kalau kau nak ketemu di mana aku temui, kau ini anu, dan kalau kau nak anu cari yang lain. Lebih kurang isinya seperti itu. Perlu kami perjelas lagi, perlu kami pertegas bahwasanya Ibu Linda atau klien kami ini tidak ada sedikit pun niat terkait postingan yang diupload di akun Linda Aditya Ridho untuk mencemarkan nama baik seseorang. Tidak pernah terlintas sedikit pun, apalagi niat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Itu yang pertama. Dan juga tidak ada sedikit pun niat Ibu Linda Aditya Ridho ini untuk mengancam keselamatan seseorang terkait postingan yang diuploadnya di Facebook di Linda Aditya Ridho. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Jadi di sini hanya ada kesalahpahaman, miskomunikasi antara klien kami Linda Aditya Ridho dan Bapak Ersandi Bes. Cuman ada kesalahpahaman dan ada miskomunikasi saja. Itu yang pertama yang perlu kami pertegas dan perlu kami klarifikasi. Yang kedua, Ibu Linda Aditya Ridho tidak pernah membawa atau mengkait-kaitkan atau mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga pemerintahan instansi manapun. Ibu Linda tidak pernah menyampaikan itu, dan Ibu Linda, klien kami ini, tidak pernah mengaitkan hal tersebut. Tidak pernah dia mengkait-kaitkan lembaga instansi pemerintahan manapun. Ibu Linda tidak pernah mengkait-kaitkan itu, mengklaim itu, bahkan menamakan dirinya dari lembaga instansi pemerintahan manapun tidak pernah. Itu yang perlu kawan-kawan media ketahui, yang perlu kami pertegas dan perlu kami klarifikasi melalui jumpa pers kita pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Linda juga, Ibu Linda Aditya Ridho ini, klien kami ini tidak pernah mengkait-kaitkan
bahkan menyerang organisasi manapun, termasuk organisasi PWI. Ibu Linda tidak pernah menyerang, bahkan mengkait-kaitkan, apalagi menjahat-jahatkan atau menyerang organisasi PWI. Tidak pernah. Ini hanya ada miskomunikasi pribadi antara Ibu Linda Aditya Ridho dan Yasandi Pes. Itu yang kedua yang perlu kami pertegas dan yang perlu kami klarifikasi dengan yang kita dengar, yang kita baca sama-sama. Terkait di beberapa media online tentang pemberitaan tentang Bu Linda, sebenarnya dan sebagusnya saran pribadi saya kemarin itu sebelum menaikkan berita, alangkah baiknya konfirmasi lebih dulu, baik itu langsung dengan Ibu Linda Aditya Ridho maupun dengan kami selaku penasihat hukum. Itu yang kami harapkan kepada kawan-kawan media, biar kita berimbang, fair, transparansi, dan jujur, terpercaya. Dan berikutnya, sampai saat ini perlu kami perhatikan adanya laporan saudara Yasandi di kepolisian Polres Resor Ogan Ilir. Cuman perlu kawan-kawan media ketahui, sampai saat ini, sampai detik ini, terkait laporan tersebut, laporan saudara kita Yasandi ini belum ada sama sekali konfirmasi, baik secara via telepon maupun secara pemberitahuan. Bahkan surat panggilan dari kepolisian daerah Resor Polres Ogan Ilir belum ada sama sekali. Cuman kami selaku penasihat hukum, saya Sobirin Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan rekan saya Hamzah Pulungan Sarjana Hukum, kalaupun dari mulai hari ini sampai seterusnya ada surat panggilan terkait klien kami ini, kami siap datang. Kami ada tutur sapa yang salah, kami juga mohon maaf, dan yakinlah secara pribadi sebenarnya kita ini pekawan galau, karena saya juga orang lapangan sama dengan Kak Yasandi dan kawan-kawan di sini. Kita semua juga orang lapangan, jangan sampai kita ada pecah belah, tetap kita bersatu, tetap kita kawan. Cuman aku ini profesional sebagai profesi, kami sebagai advokat, ya dipakai Ibu Linda Aditya Ridho, ya kami mau tidak mau kami harus menjalankan tugas kami sebagai kuasa hukum Ibu Linda. Pertama itu yang terkait poin pertama tadi, postingan. Tadi kan dijelaskan bahwa tidak ada maksud menyinggung atau apa istilahnya menyakiti orang lain. Tapi yang jadi pertanyaan itu begini, ini kan momentumnya setelah kejadian di rumah makan itu, setelah ada yang postingan itu, jadi orang-orang kadung mengaitkan itu dengan kejadian di rumah makan. Itu seperti apa penjelasannya? Ya, sebenarnya kita tidak berbicara masalah di situ. Kita ini fokus apa yang menjadi isu di media, dan juga fokus apa yang menjadi laporan saudara Yasandi di Polres terkait status ibu klien kami Linda Aditya Ridho ini yang menyatakan, Yasandi Pes, kalau kau nak bertemu di mana, kapan, kalau kau ini salah, jangan uang lain be. Kita terkait itu yang pertama. Dan perlu kami pertegas lagi, perlu kami klarifikasi, ini tidak ada maksud niat apapun, apalagi sampai untuk mencemarkan nama baik kawan kita Yasandi ataupun mengancam keselamatan kawan kita Yasandi. Tidak, catat tidak terniat untuk hal-hal yang mencemarkan apalagi yang mengancam keselamatan. Dengan adanya pemberitaan, katanya belum dalam pemberitaan tuh tidak berimbang ya? Apakah sebelumnya sudah pernah dihubungi? Sampai sejauh ini saya selaku kuasa hukumnya tidak pernah dihubungi oleh kawan-kawan media terkait konfirmasi klarifikasi pemberitaan yang sudah diterbitkan beberapa hari yang lalu. Begitu juga dengan klien kami. Jadi itu merugikan klien Anda atau gimana? Sebenarnya secara ini ya, sebenarnya sudah
dirugikan klien kami ini. Sangat merugikan. Sudah dirugikan. Dan akan kita tempuh apa ini karena dirugikan? Yang jelas untuk saat ini kita komparatif dulu lah, kita temuin dulu panggilan apa yang menjadi laporan sanggahan pasal mana yang ditentukan oleh penyidik di Polres Sukat Ilir. Kita nanti bicara berikutlah terkait itu, Mbak. Ya. Cara yang keluarga atau tidak. Yang jelas kita temui dulu proses panggilan dari pihak penyidikan kepolisian Sukat Ilir. Kalaupun ada niat mediasi ataupun dan sebagainya, kita selesaikan dulu di proses hukumnya klien kami ini seperti apa nantinya.